tahu harta keluarga atau sampah keluarga? Ngapain kita lihat sampah keluarga mending harta kan? Udah jelas nguntungin. Ya ampun, kamu udah dapet pilihan itu berarti udah saatnya kamu tahu, Nak. Tahu? Jangan-jangan Mama ada nyembunyiin sesuatu ya di harta keluarga kita. Jangan-jangan barang terlarang, Mah. Kamu itu kebanyakan overthinking. Biasa aja lah hartanya kan kita kismin. Iya sih, karena kita kismin. Aku selalu dikatain sama teman-teman, Mah. Kesel deh. Nah, kekuatan kamu ini bakal bantu kamu supaya kamu tuh nggak dikatain lagi sama teman-teman. Ya udah deh, Mas. Sebenarnya harta kita apa sih? Ih, cuman beca. Tulisannya beca doang. Hah? Beca berlapiskan emas? Iya, itu peninggalan dari nenek moyang kita. Harus dijaga baik-baik ya. Ya ampun, gue baru tahu kalau ada barang kayak gitu. Itu artinya kita kaya, Ma. Kita nggak kismin. Tetep aja kismin. Hah? Jangan-jangan palsu ya? Hari ini kelas kita libur ya. Karena mulai sekarang ibu akan mengajar orang yang punya harta paling banyak di kota ini. Saya, Bu. Maaf, saya ketinggalan ngomongnya. Dan yang paling mahal ya. Kalau gitu saya, Bu. Tapi saya punya file. Semua orang juga tahu kali kalau lo tuh kismin. Sedangkan gue punya harta, emas, perhiasan, diamond. Kalau gitu Tiara, silakan ikut saya ke kantor guru. Iya, Vel, semua orang juga tahu kali kalau Tiara itu yang paling kaya di kota ini. Buktinya dia sampai ngegaji gue. Tapi bener kok, gue tuh punya becak berlapiskan emas. Hah? Sekarang rumah 5 tingkat. Gak usah halu deh lo, rumah gue aja cuma 2 tingkat. Jangan bikin si Tiara murka, Vel. Kesha, lo percaya nggak kalau gue punya banyak harta? Gimana caranya lo punya banyak harta? Kan lo belum kerja. Bukan gue, maksudnya harta keluarga gue. Vel, udahlah, nggak usah berhayal dan bermimpi lagi. Lo kan lebih kismin daripada gue. Tapi gue bahkan punya mobil sport. Aduh, Vel, yang punya mobil sport di kota kita ini cuma Tiara. Masa sih jangan-jangan sistem bohongin gue lagi? Aduh, gue harus percaya yang mana? Percaya sama kenyataan lah. Lo kan lebih kismin daripada gue. Anak-anak, mulai sekarang kalian harus memperlakukan Tiara sebagai ratu di sekolah ini. Loh, kok gitu, Bu? Nggak adil dong. Bilang aja lo iri, dasar kismin. Ini semua saya lakuin karena Tiara itu kasih sponsor untuk sekolah ini. Aduh, Tiara, emangnya harta lo apa aja? Jangan remehin gue ya, karena gue tuh punya beca berlapiskan emas, mobil sport, dan rumah. Loh, itu bukannya harta keluarga gue ya? Enak aja, semua yang gue sebutin tadi adalah harta gue sendiri, jeripaya gue, bukan orang tua. Feli, mending lo sadar diri deh, gak usah ngayal. Feli, kalau kamu terus-terusan seperti ini, kamu akan saya keluarkan dari sekolah ini loh. Tapi Bu, saya ngomong apa adanya, saya ngomong kenyataan loh. Ya udah, kalau lo ngomong kenyataan, buktiin mana harta-harta lo itu, biar gue lihat. Tuh, gak bisa kan, lo tuh bohong. Didikan siapa sih kamu ini? Lebih baik gue kumpulin bukti dulu, bener gak sih harta keluarga gue ini? Supaya lebih meyakinkan mereka. Akhirnya gue bangun juga. Hah? Kenapa harta keluarga gue jadi loading? Jangan-jangan mau berubah lagi? Berarti gue beneran kismin. Feli, mending kamu keluar rumah deh. Soalnya banyak barang baru di luar. Barang baru apaan, Ma? Aku baru menerima kenyataan yang pahit. Ini menyangkut harta keluarga kita. Oh gitu? Tapi aku gak mau berekspektasi, nanti aku kecewa. Kamu mau berekspektasi setinggi langit pun gak apa-apa. Karena udah Mama gak perlu kasih tahu. Aku lihat sendiri aja di luar. Bye, Ma. Maafin Mama ya, Nak. Apaan ini? Jangan-jangan ini semua adalah harta keluarga gue. Ada uang 1 triliun, mobil, emas, perhiasan. Loh, nah teman-teman, ini semua adalah harta keluarga gue. Loh, kok Tiara? Kenapa? Lo nggak terima? Ini semua tuh harta keluarga gue dan gue juga punya bukti. Gue juga punya bukti, semua surat-suratnya ada di dalam tas ini. Oh, gue juga punya. Bukti gue adalah bisa tahu beban orang atau nasib orang. Beban orang aja deh, jadi gue bisa bantuin orang-orang menyelesaikan bebannya kan? Ya Allah, beban ini berat sekali. Bukannya selama ini Bapak senang terus ya? Oh, ternyata Bapak punya beban. Kira-kira apa ya? Hah, anak? Iya nih, saya nikahin janda dan dia udah punya anak 1, tapi anaknya selalu minta uang jajan sama saya. Oh alah, cuma jajan doang toh, Pak. Kalau gitu saya bakal naikin gaji Bapak. Hah? Seriusan, Non? Iya. Lah, sekarang bebannya karena jadi satpam. Soalnya manusia nggak akan lepas dari beban, Non. Ih, sia-sia dong usaha baik gue pengen bantuin orang-orang. Tapi Non harus pergunakan kekuatan Non baik-baik. Kalau bisa sih jangan sampai orang tahu. Iya deh, terserah Bapak. Diam! Maaf Bu, Ibu pasti punya banyak beban ya di rumah. Hah? Beban Ibu para murid? Ya, kalian semua adalah beban Ibu. Karena kalian selalu mengecewakan Ibu, selalu aja dapat nilai yang jelek. Ibu di sekolah ini kan murid adalah raja, jadi kita bebas dong mau ngapa-ngapain. Tiara, kalian mah enak, gak punya beban sama sekali. Hah? Gak gitu Bu, Dela itu bebannya... Kalau Tiara bebannya, saya nggak punya beban, jadi saya pantas buat ngomong kayak gitu, Bu. Hah? Nggak punya? Kalau nggak punya, harusnya nggak loading kan? Jadi Tiara udah jelas punya beban. Tiara, emangnya selama ini kehidupan lo berjalan mulus? Oh ya jelas dong, kehidupan gue tuh sempurna banget. Soalnya orang tua gue kaya dan gue mau apapun selalu dikabulin. Tapi mustahil Tiara, kalau seseorang tanpa beban itu, ya itu namanya lo kudet. Tunggu. Jangan-jangan lo bisa lihat beban seseorang?
Kata Pak Satpam kan gue nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Enggak kok Ti, gue nggak bisa lihat. Oh, gue pikir bisa. Untung aja. Kenapa untung? Karena bebannya Tiara itu. Dela, upsi. Kalian berdua nyembunyiin sesuatu ya? Lalu Dela, kenapa beban lo itu adalah Tiara? Gue nggak mau ngomong lagi, nanti gue dimarahin sama Tiara. Loh, ibu mau kemana Bu? Soalnya bawa buku-buku itu. Mulai sekarang saya berhenti jadi guru di sini. Astaga, kenapa Bu? Jangan-jangan karena kita semua jadi beban ibu ya? Maafin kita semua ya Bu, kita murid yang bersalah. Iya, soalnya ibu udah nggak kuat, lemes rasanya ngeladenin kalian itu. Ya, tapi sekarang beban ibu kekurangan uang. Nggak apa-apa, uang kan bisa dicari. Mungkin saya bakal jadi pemulung. Pemulung? Yang bener aja Bu. Udahlah, yang penting halal dan sebenarnya... Bu Guru mau ngomong apa? Cepet pulang sekarang juga. Iya. Tiara, kenapa Bu Guru jadi nurut banget sama lo? Ini aneh deh. Bukan urusan lo. Aku pulang. Feli, akhirnya kamu pulang nih. Bantuin Mama anterin makanan yang ke tempatnya Tiara. Ih, ngapain sih Mama pakai kasih dia makanan segala? Dia bayar Mama, katanya dia pengen makan masakan Mama. Nggak mau aku kan musuhnya Tiara mah. Beban Mama adalah aku. Iya, soalnya kamu itu susah diatur. Gimana Mama nggak capek? Ya ampun, maafin aku ya Mas. Selama ini aku udah jadi anak yang nggak becus, durhaka sama Mama. Udahlah, Mama lagi nggak pengen pusingin ini. Pokoknya sekarang kamu anter makanan itu ke tempat Tiara. Ih, kenapa sih Mama seperhatian itu sama Tiara? Aku kan jadi cemburu. Dela, kebetulan banget kita ketemu di sini. Lo ngapain? Ya, seperti yang lo tahu, gue itu babunya Tiara. Jadi wajar dong gue kesini. Terus ya udah, kenapa lo nggak masuk? Karena dari tadi gue nggak dibukain pintu. Oh, pantas saja Tiara itu jadi beban lo. Ternyata karena dia suka ngerepotin lo. Ya udah, biar gue yang ngetok. Tiara, bukain pintu dong. Dari tadi tuh nggak ada respon. Kira-kira kenapa ya? Gue khawatir nih. Jangan-jangan Tiaranya metong lagi. Ada apa teman-teman? Tiara, kenapa lo transparan, Ti? Bisa tahu gaji masa lalu atau gaji masa depan? Kalau masa lalu udah pasti dikit kan, jadi cari yang banyak aja lah. Non, liatin gaji masa depan saya lah. Ya udah jelas sama kayak sekarang lah, Pak. 5 juta? Wah, itu artinya gaji saya naik dari 3 juta jadi 5 juta, Non. Wow. Pak Satpam, gaji kamu saya naikkan ya jadi 5 juta. Loh, kok langsung terjadi? Astaga, makasih Non, Nyonya udah membuat hari ulang tahun saya tuh jadi berkah. Nah, kebetulan Mama lagi ngerjain suatu proyek. Kamu lihat deh gaji masa depan Mama berapa. Kalau proyeknya gede harusnya banyak sih, Ma. Berapa nak? Mama siap dapat berapapun itu. Dikit mah cuma 1 juta. Masa sih kamu bohong ya? Ya udah deh kalau gitu Mama telusurin lagi, bener gak sih ini proyek gede dan bisa menghasilkan banyak uang? Waduh, kalau udah ngomongin proyek saya kabur dulu deh. Loh, kenapa Pak? Tiara, Dela, kantin yuk. Dela, ayo kita pergi cepetan. Iya bener tuh Ti. Mereka kenapa? Yang sabar ya Vel, soalnya orang tua Tiara itu baru bangkrut, jadi mood mereka tuh berantakan. Astaga, kayak gaji masa depan lo 100 juta. Ya ampun, itu per bulan. Kalau kayak gitu hidup gue terjamin dong, gue gak bakal kismin lagi di masa depan. Iya Kay, kalau lo udah kaya jangan lupain gue ya. Tapi kenapa? Ini pasti karena nyokap lo ya? Kalau tahu, semua orang juga tahu kalau nyokap lo lagi ngerjain proyek yang gede dan katanya memang banyak uangnya. Feli, mamamu mana? Ya ada di rumah lah Bu, emangnya kenapa? Saya perlu ketemu dia buat bahas proyek yang besar itu. Hah? Jadi Bu Guru bawahannya? Kalau kayak gitu gaji masa depan ibu. Gaji masa depan saya emang gak mungkin naik, selalu aja 3 juta per bulan. Tapi pokoknya kalau kamu tahu sesuatu tentang proyek ini, kamu diam aja. Karena kalau kamu bocorin bisa mengakibatkan bencana. Iya Bu, saya tahu sesuatu. Kalau kayak gitu Mama juga ada suruh saya buat ambil berkas penting dari ibu. Yang bener kamu? Ya udah kalau kayak gitu saya nggak berani lawan. Kamu tinggal ambil berkasnya di meja saya ya, di kantor. Yes, ketipu juga nih Guru. Oke Bu. Well, lo harus pulang sekarang. Emangnya kenapa Del? Gue masih punya urusan. Loh, ini semua karena gue peduli sama lo. Gue mau ngelindungin lo, jadi lo harus pulang sekarang juga. Di masa depan lo pengen kerja apa Del? Apa aja kalau bisa sih yang duitnya banyak. Tapi sampai sekarang kerjaan gue belum cair juga. Sekali cair langsung gede kok Del. Jangan-jangan lo kerja sama nyokap gue ya? Ternyata percuma gue nyembunyiin dari anaknya. Anaknya udah pasti tahu apa yang dikerjain sama mamanya. Iya, jadi lo kasih tahu aja apa proyeknya. Nggak mau, bisa-bisa nanti gue dihabisin sama nyokap lo. Pokoknya lo lihat aja dari gajinya itu tinggi kan, udah pasti penting lah proyeknya. Ih, kenapa sih semua orang nggak mau ngasih tahu? Satu-satunya cara cuman ruang guru itu kan, berkas penting di sana. Oke, kita harus masuk ke ruangannya Bu Guru, semoga aja nggak dikunci ya. Ya, dikunci. Ini kuncinya. Tasya, tumben lo bantuin gue. Ya udah deh kalau gitu gue harus buka sekarang. 3, 2, 1. Kamu harus ungkap faktanya sesegera mungkin. Fakta? Aduh, mana sih berkasnya? Ini mah buku-buku semua. Atau jangan-jangan yang ini ya, karena ini terlihat mencurigakan. Feli, jangan baca di sini. Kamu harus cepat bawa pergi itu dari sini. Astaga, itu Bu Guru ya yang datang. Pasti dia udah tahu kebenarannya, tapi gue nggak bisa keluar. Gue harus lewat mana nih? Tuh, lewat ventilasi di atas sana. Buset! Ya udah
udah deh, nggak ada waktu lagi. Ya ampun, akhirnya gue bisa aman sentosa dan bisa membuka buku ini dengan tenang. Kira-kira apa sih yang ada di dalam ini? Sepenting apa sih proyek itu sampai uangnya banyak banget? Oke, 3, 2, 1. Loh, bisa tahu berat botol atau berat buku? Berat botol aja deh, kira-kira orang ada bawa apa aja ya di dalam botol mereka? Nak, kamu bawa botol ini ke sekolah ya? Yang bener aja, Ma, ini botol kecil banget, diminum sekali juga habis. Kamu jangan sepelein kalau kamu minum dari botol itu bisa kasih kamu energi loh. Oh, maksud Mama ini minuman energi. Ya udah, makasih, Ma, nanti aku bawa ke sekolah. Kok nanti? Bawa sekarang dong, kan ringan. Ya udah deh, tapi sebelum itu aku lihat dulu beratnya, pasti ringan kan? Hah? Kamu punya kekuatan itu, Nak? Iya, Ma, tapi entah kenapa loading mulu. Jadi aku nggak bisa tahu beratnya berapa. Udahlah, Nak, nggak penting berat botol itu berapa. Ya udah deh, karena dia kecil jadi dia muat di kantong aku, mah. Hello everybody, hari ini gue mau pamer kalau sebenarnya gue punya botol emas di rumah. Di rumah? Jangan-jangan lo bohong kali. Enak aja, botol gue itu terlalu berat, makanya gue nggak bawa ke sekolah. Masa sih gue nggak percaya? Ya udah kalau gitu lo lihat aja, lagi pula lo bisa lihat berat botol seseorang kan? Iya bisa, tapi menurut gue kekuatan gue error. Hah? Beratnya 5 kilo? Tuh kan, gue jujur nggak bohong. Kalau kalian mau lihat, botolnya ada loh di rumah gue. Gue sih udah bosen ngeliat tiap hari. Nggak deh, Ti, makasih. Gue nggak suka lihat orang pamer kayak lo. Feli, mending lo manfaatin kekuatan lo buat ngelihat berat botol orang-orang yang misterius di kota ini. Contohnya aja kayak bestie lo tuh, dia terlalu sering nyembunyiin botolnya. Iya juga ya, biasanya kalau gue mau minjem botolnya Keisha selalu nggak boleh. Feli, kebetulan banget nih ibu titip botol ke kamu ya. Hah, ini botol apaan, Bu? Tolong kamu kasihin botol itu ke Keisha ya. Oh iya, saya baru ingat kalau ini adalah botol minumnya Keisha. Kalau gitu saya bakal lihat deh beratnya berapa. Ya ampun, kalau kayak gitu artinya kamu harus lihat punya Keisha, bukan punya saya. Nggak akurat dong kalau kayak gitu. Kok berat botol ibu cuma 0,001 kilogram? Punya saya nggak penting, yang penting tuh Keisha. Makanya saya kasih kamu botol itu karena saya tahu rencana kamu. Oh iya ya, Bu. Kenapa Bu Guru bisa tahu ya? Aneh banget. Iyalah, saya tahu kalau kamu mau lihat berat botolnya Keisha karena saya nguping tadi. Oh, oke. Kalau gitu sekarang saya harus cari Keisha kan? Ya, nggak sengaja. Keisha, maaf ya, botol minum lo pecah. Astaga, ini semua karena lo, Vel. Berat botol lo 10 kilo. Iya, yang lo pecahin itu terbuat dari diamond. Kasian deh lo. Tiara, jadi lo sengaja ngejebak gue. Keisha, maafin gue ya, gue udah seuzon sama lo. Ide yang perlu diseuzonin itu botol lo kali, Vel. Iya, di data sekolah botol lo nggak terdeteksi loh. Padahal sekolah kita wajib banget buat bawa botol. Hah, botol gue gak tahu sih ada di mana. Kayaknya kececer deh. Hah, lo harus cari tuh. Iya, gue harus cari, apalagi ini pemberian nyokap gue. Kalau nyokap gue tahu, dia pasti murka. Vel, gue nggak sengaja nemuin botol ini. Kayaknya ini punya lo ya. Kebetulan banget, Del. Ini yang gue cari-cari dari tadi. Makasih ya. Tunggu apa lagi? Cepet minum karena air di botol itu punya kekuatan. Hah? Punya kekuatan? Jangan macam-macam deh lo. Nyokap gue aja nggak bilang. Ih, ayo cepetan minum. Apa sih, Del, lo maksa banget. Ya udah, gue bakal minum. Tapi entah kenapa botolnya kok agak beda daripada yang punya gue tadi. Sama aja kok, Vel. Ya udah, oke. Tapi sebelum itu gue mau lihat dulu deh berat botol lo berapa. Hah? Berat botol gue gak penting karena gue gak punya botol. Oh gitu. Oke, gue bakal minum ya. Jadi kali ini aku sama cowok aku mau ceritain gimana dulu dia itu ngelarang aku main TikTok. Jadi dulu itu waktu dia awal-awal banget 2020-an lah. Kenapa? Gak apa-apa. 2020-an itu aku nggak bolehin main TikTok soalnya habisnya balas chat lama, apa segala macam lama. Aku kontak lagi main TikTok. Terus ya pokoknya semuanya lama dah, akunya nggak direspon, nggak ditanggepin, akunya dicuekin. Waktu ditanya, nanti dulu lah, orang masih bikin konten. Ya aku bilang aja, jangan. Apa sih? Apa? Kenapa? Kamu minta tolong sama siapa? Kenapa? Sama netizen. Emang aku ngapain? Kan kamu ngelarang aku main TikTok. Kan dulu